Hari ini gue kedatangan jam tangan Seiko seharga 200 jutaan dan pengen gue buka. Let's check this out. Halo guys, balik lagi sama gue Fier di sini di program Tankan Unboxing Experience, dan sekarang gue kedatangan salah satu box jam tangan terbesar yang gue pernah dapat di sepanjang karir gue di Tanka. Ini jam tangan boxnya tuh gede banget. Nah, jadi kita dikirimin sama jamtangan.com, shout out to mereka. Kita mau unboxing si Seiko ini yang harganya itu bener-bener menggelegar ya, di 200 jutaan ke atas. Dan gue pengen lihat, gue penasaran gitu Seiko harga 200 jutaan, presentation boxnya tuh kayak gimana. Dan gue pengen sharing unboxing experience ini sama kalian. Ini dia boxnya, gue bakal buka dulu si putihnya ini. Nah, ini dia deh guys. Wow. Jadi kalian bisa lihat di atas ini udah ada tulisan 55 tahun anniversary Seiko Diver Watch ya. Jadi kalau kalian bisa pause googling dulu sekarang nih jam tangannya apa aja, boleh banget karena ini bakal ada beberapa jam tangan di dalam merayakan anniversary ke 55 tahunnya jam tangan Seiko Diver. Mari kita buka. Oke, ini dia box jam tangan terbesar dari Seiko merayakan anniversary-nya ke 55 tahun di lini Diver Watch mereka. Mari kita langsung buka aja. Jadi ini boxnya hitam ya. Kalau kalian lihat gede banget ini, 4 dimension tuh tangan gue cuma di sini nih guys. Berat banget juga ya guys. Nah, gue penasaran banget sebenarnya dalamnya itu ada apa. Langsung kita unboxing aja tanpa banyak basa-basi. Ini ada, bisa dibuka kayak ini, ini markingnya kalian bisa lihat tuh. Oke, kita langsung disambut sama buku Seiko. Ini mungkin kayak ada kata-kata di sini ya. Kita nggak usah lihat lah ya. Ini ditutup sama kayak fabric gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman mau lihat tuh dimensi boxnya kayak gimana. Ini bahannya itu gue nggak tahu ya. Mungkin ini kayu ya bisa dibilang ya. Bahan boxnya tuh sepertinya kayu. Gue nggak tahu kalau misalkan ini akrilik atau bukan, tapi ini kayaknya bahannya kayu. Nah, ini dia dalamnya. Gue udah miringin kali ya. Kayak gini. Nah, lalu di sini tuh ada Prospect Limited Edition ya guys. Mungkin kalian bisa kasih lihat di sini nih. Oke, mari kita pelan-pelan aja kita review karena ini exciting banget. Gue juga excited banget mau lihat jam tangan apa aja yang ada di dalam. Setahu gue ada 3. Karena ini disebutnya itu trilogi ya. Jadi ada 3 diver watch Seiko pada zaman itu, tahun 1965 sampai 1975 kalau nggak salah. Dia ngeluarin beberapa professional dive watch, dan ya seperti yang kalian tahu ada 62 Mass, terus ada si Hybrid Diver di tahun 68, terus di tahun 75 juga ada professional diver mereka tuh ya, sampai yang bisa kedalaman 600 meter. Nah, di sini tuh ada reissue-nya bisa dibilang lah, recreation-nya 62 Mass dan kawan-kawannya tadi. Jadi mari kita lihat aja langsung. Oke, di layer pertama kita langsung disambut sama kayak strap replacement ataupun additional strap untuk 3 jam tangan tadi guys. Nah, ini dia ada beberapa texture ya. Yang ini pertama itu kayak tropical rubber strap seperti biasa. Ini rubber strap semua by the way. Ada juga yang texturized kayak gini, diamond pattern seperti ini. Diamond pattern kayak gini nih guys. Patternnya diamond gitu. Terus yang terakhir ada, ini mirip banget sebenarnya sama rubbernya SKX ya Will. Saya bilang itu. Ya di atasnya tuh kayak ada kayak gini nih. Rubbernya kalian bisa lihat for the top cam. Moving on, gue bakal taruh dulu di sini. Nah, ini dia the first watch ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi dia ada kayak giniannya tuh. Wow. Nih, seharusnya ini adalah kalau kalian di sini ada marking di atas nih. Ada teks di sini dan juga ada the diver 200 meter tuh. Kalian bisa lihat di sini. Diver 200 meter dengan True Diver Watch, dan ada wording lah di sini. Nah, ini adalah tulisannya 1965 Japanese first diver watch was self-winding ya, automatic ya. Saat itu kita tahu 62 Mass itu sangat populer di masanya, dipakai untuk ekspedisi Jepang ke Antartika seingat gue. Dan ini adalah recreation-nya. Sekarang namanya itu menjadi SLA 037J1. Nah, ini dia guys. Nah, kalau yang ini warnanya itu mereka bilang itu deep blue ya guys. Jadi mostly jam tangannya itu punya rubber strap biru dan juga dial dengan biru yang agak gelap gitu ya. Kita bahas nanti, gue bakal taruh dulu sementara. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya kan ada si ini guys. Nah, ini seharusnya menjadi recreation dari 1968 Hybrid Diver Seiko yang bisa tembus sampai 300 meter. Ini dia recreationnya, sekarang dinamain menjadi Seiko Prospect SLA 039J1. Nah, ini dia jam tangannya, kita akan ambil sebentar untuk bahas sedikit.
By the way, ini yang reference yang gue sebutin tadi. Kalau misalnya kalian beli dalam bundle pack ini seharga 200 jutaan itu, referensinya agak berbeda ya guys, karena di sini dibilangnya SBEX 015, SBEX 013 dan seterusnya lah ya. Tapi kalau kalian mau cari one by one jam tangan ini di websitenya jamtangan.com ataupun di Seiko in general gitu, kalian mau cari, ini namanya adalah SLA 039 dan SLA 037. Nah ini dia, kalian bisa lihat jam tangannya. Bener-bener gue baru pegang. Menurut gue Lugwitnya ini di sini tuh 19 mm. Mereka sediain gantian strapnya karena mungkin agak susah ya, harus custom strap seperti ini ya. Kristalnya sudah Sapphire di sini dan mereka itu memakai movement kaliber 8L55. Mereka tuh ngambil movement ini base itu dari Grand Seiko yang 9S85. Nah ini bisa dikategorikan sebagai salah satu jam tangan dengan movement high beat karena beating in 36.000 vibration per hour. Jadi ini ada salah satu jam tangan recreation yang memiliki high beat movement dan diver gitu ya guys. Nah ini dia. Lalu kita lihat si satunya lagi nih. Ini adalah si yang dibilang SLA 039. Oh ya, gue udah mention tadi kalau kalian beli dalam bundle package kayak gitu seharga 200 jutaan sekian dengan presentasi box yang kalian dapat tadi, itu referensinya agak berbeda nih kalau kalian lihat di sini. Referensinya di sini 37 di sini SBEX 013, 015 dan juga 037. Nah itu agak beda di situ guys. Kalau kalian cari di website jamtangan.com, kalian bisa nyari dengan referensi yang ini kalau kalian mau beli dari bundle package yang gede ini guys. Jadi kalian bisa pajang di rumah dan kalau teman-teman kalian datang, wush keren banget ya punya box kayak museum piece gitu ya. Oke, next one kita bakal bahas di SLA 039J1. Sekalian ini udah jauh lebih tebal daripada yang recreationnya 62 mesh tadi karena ini adalah recreation dari jam tangan diver Seiko pertama yang memiliki movement high beat. Nah kalau di sini movementnya itu menggunakan sama yang digunakan oleh si SLA 037 tadi. Itu si 8L55 base model tadi gue udah ceritain. Ketebalannya itu cukup mantap ya di sini ya, solid gila ya, 15,7 mm, diameternya itu di 44,8 mm. Dan dia traveling lug distance-nya itu di kisaran 51,4 mm nih dari sini ke sini. Jadi yang pasti kalau dari tangan gue udah tenggelam nih guys. Nah kalau kalian bisa bagi gue udah kayak pakai G-Shock ya kalau kayak gini ya. Mungkin kalian bisa lihat. Nih kayak udah pakai G-Shock kalau di tangan gue. Oh ya tadi gue belum hands on si Recreation 62 mesh ini. Mungkin ini lebih cakep sih. Cakep ya. 39 cuy. Karena tangan gue kalau pakai di atas 40 sih udah kelar sih. Deep blue ya semuanya warnanya ya, jadi punya aksen biru yang gelap dengan bezel berwarna hitam.
Kalau untuk si konten dialnya, 3 jam tangan ini memiliki konten dial yang mirip-mirip lah ya, bisa dibilang sama si jam tangan vintage-nya. Kalau 62 itu punya button index yang besar-besar, kalau yang SLA ini itu udah punya rounded index yang bulat, terus udah digabungin dengan button-button index. Kayak kalian bisa lihat di sini nih. Kita bakal moving on ke si abang-abangan satu ini nih, professional dive watch yang ini. Nah, ini adalah SLA 041J1, recreation dari 1975 professional diver Seiko yang pertama kali nyentuh sampai 600 meter. Ini dia, monster of a watch, gede banget, bener-bener gede banget menurut gue ini. Kalau gue cobain dulu deh sebelum kita bahas ya. Waduh, bro, gile. Ini lebarnya udah hampir setangan gue ya, bisa dibilang gede banget bener-bener, dan ketebalannya itu juga mengerikan ya. Dan kalau kalian yang beneran diving, ini bakal menjadi salah satu tool yang kepake banget. Tapi karena gue enggak, dan mungkin gue nggak bakal pakai ini untuk jam tangan harian gitu. Nah, bedanya dari si ini dan dua ini adalah memiliki mostly case materialnya itu agak berbeda ya. Kalau yang lain kan stainless steel biasanya. Kalau yang ini tuh udah pakai titanium dengan campuran stainless steel guys. Jadi kalau dipegang walaupun berat, tapi ini outer case-nya itu titanium, jadi lebih enteng bisa dibilang. Dan jam tangan ini menggunakan movement yang agak berbeda dari yang dua tadi nih guys. Jadi si SLA 041 ini punya, kita bahas diameter dulu kali ya, ini 52,4 mm, 5 cm bro. Terus ketebalannya ini 17,2 mm nih guys, ketebalannya 17,2, hampir 2 cm ketebalannya doang. Terus traveling lug distance-nya itu di 53,5 mm ini ya, jadi hampir 5 cm lah diameter overall-nya ya guys. Nah, jadi movement yang mereka pakai itu adalah 8L35. Mereka ngambil base model itu dari Grand Seiko kaliber 9S55. Tapi ini bedanya vibration per hour-nya nggak sekencang adik-adiknya ini. Dia di beating di 28.800 vibration per hour dengan power reserve 50 jam. Tapi yang bedanya di sini adalah ya karena case-nya udah kayak gini, pasti dia punya fitur-fitur profesional lainnya, seperti salah satunya adalah dia improve di magnetiknya. Jadi kalau nggak salah di 40.000, gue lupa sih cara ngukurnya gimana kalau anti magnetic field itu, tapi angkanya itu di sekitar 4.000 atau 40.000-an gitu guys. Bisa dibilang ini adalah trilogy ya of Seiko Diver yang 55th anniversary ini, dan mereka datang dengan bundle package, dan kalau kalian pengen masih available di jamtangan.com seharga 200 jutaan sekian. Dan kalau kalian tertarik sama salah satu jam tangan ini, gue rasa bisa beli juga secara terpisah. Kalau kalian suka sama yang ini atau sama yang ini atau sama yang ini, kalian bisa searching aja dengan reference yang udah gue sebut dari tadi. Tapi kalau yang 3 ini ya reference-nya tadi yang udah gue mention juga agak berbeda. Jadi menurut gue ini salah satu jam tangan dengan box yang very presentable gitu, bener-bener keren banget, dan gue nggak pernah buka jam tangan dengan box kayak gini. Menurut gue ini akan menjadi video yang menarik karena gue lihat gak banyak bahas dengan yang 3 jam tangan ini, trilogi ini di dalam satu box, special box ini. Oh, kalau nggak salah jam tangan ini pun limited edition ya guys, apalagi sih yang datang dengan bundle box ini. Kalau nggak salah per piece ini limited itu 1.001 pieces, harusnya masih available. Dan kalian bisa look it up di jamtangan.com. Mau kalian lihat yang bundle package-nya, kalau gue lihat di gue searching sih masih ada ya. Segitu aja unboxing experience gue kali ini. Unboxing si 55 tahun anniversary-nya Diver Watch Seiko. Dan menurut gue box-nya itu benar-benar menarik. Oke, mari kita buat watch community Indonesia yang lebih besar dan lebih supportive lagi. Gue Fier, and this is Tanka Unboxing Experience. Bye-bye!